sampai gue tuh ngomong sama Chelsea kayak, Ces, bisa atau enggak? Nggak bisa nggak apa-apa. Asal bilangnya bisa apa enggak, jangan iya terus tiba-tiba nggak bisa. Kayak ayo. Kayak dia tuh nggak mau. Nanti gue di komen ngomong kayak. Kenapa sih kayak. Hai guys. Hai. Kenapa ya muka lu tuh kayak muka orang, ngerti kan lo? Nggak? Nah. Kayak iya gitu. Itu muka gue ya? Dia. Oh, muka dia. Tapi emang Enggak, gitu muka sih. dia. Muka aku biasa aja. Nggak This is me. mungkin. Coba nanti tanya orang-orang di sini. Muka Rachel kayak gimana, dia gimana, gue gimana. Kalau Rachel tuh yang kayak ketakutan apa takut gitu. Kayak abis dimarahin gitu. Kayak please jangan eye contactin gue dong gitu. Iya jangan, iya kak, salah kak. Siap salah gitu. Kalau Chelsea tuh kayak, ya sayang. Iya, lebih yang kayak gini. Kenapa? Kamu gak apa-apa kan? Nah, itu Chelsea tuh. Iya. Kalau lu? Haha, dari mana gitu. Tuh kan, lu aja gak bisa impersonating orang tanpa keluar dari jati diri lu. Tapi lu tuh emang yang paling bisa, kalian berdua sih sebenarnya kayak paling bisa break the ice. Sebenernya gue udah cerita tau tentang Chelsea. Chelsea kan sekarang tuh orang-orang lihat Chelsea tuh kayak, banyak banget komen yang selalu setiap gue sama Chelsea pasti orang yang bilang Chelsea tuh act of service banget. Tapi benar act of service. Tapi tuh ada sesuatu di belakang itu menurut gue. Ada juga kemarin yang reply lembut. Tapi gue sendiri pun pas baca kayak, emang gue lembut ya? Gue ragu gitu loh. Tapi emang lu tuh orangnya paling peka sih. Kayak misalnya ada orang yang sedih kayak lu tuh sigap gitu. Atau orang yang butuh kenapa-napa lu tuh sigap untuk mengambil suatu tindakan. Kayak entah itu ngambil tisu, ngambil apa. Terus kayak gimana cara nenangin tuh menurut gue lu emang keren sih. Ya aku self percaya kan. Iya sebenarnya tapi aku sempet loh kayak berusaha untuk kayak mengurangi itu. Karena sebenarnya gak enak banget notice hal-hal kecil terus gitu. Misalnya kayak lagi bersama aja tuh kayak gampang ada pikiran gitu. Misalnya kayak tadi Erika udah nyendokin makanan. Aku sambil ngobrol, aku bisa lihat Erika gak nyuap-nyuap. Dan itu lumayan bothers me sebenarnya. Sepeka itu sampai itu aja mengganggu aku sebenarnya. Maka mengurangi itu tapi susah banget. Tapi ada satu hal yang dulu tuh gue ngerasa kayak nih orang kenapa gitu. Ya silakan makan. Gue jadi ikutan. Ngerti kan. Jadi kok lama banget masuk ya. Waktu itu tuh gue inget banget dari kecil itu si Chelsea selalu bilang sama gue dia nggak pertama gue emang tahu kalau dia nggak begitu suka kulit ayam. Jadi dia selalu kasih kulit ayam ke orang-orang. Pokoknya suatu makanan kalau misalnya ada kulit ayamnya dia kasih ke orang. Kalau makan kayak ayam kriuk-kriuk gitu. Terus sampai ke kuning telur. Waktu itu gue inget banget dia bilang katanya dia sampai kayak gini. Ini kuning telurnya buat kakak aja. Emang lo nggak suka gitu? Iya aku jijik banget. Ih gitu. Tapi suatu saat gue tuh baru menyadari kalau dia tuh sebenarnya suka loh kuning telur, ngerti gak? Jadi dia tuh sampai segitunya kayak kalau ada makanan nih ada part yang enak, dia bisa bilang kayak lu ambil aja makanan gue akan bilang kalau itu gue nggak suka banget demi lu, pokoknya lu makan aja nggak apa-apa gitu. Ngerti gak sih? Paham. Cuman ya ada kekurangannya pastikan semua orang. Apa itu kekurangannya Cak? Kasih tahu dong ke warga di sini. Berantem guys. Sebenarnya tuh gue belum bisa maafin lo juga sih Ces. Jangan gitu dong, bad trip nih. Sumpah, seharian murung kemarin. Kok chat gue gak dibales ya? Apa dia udah mau buang gue? Kalau dia tuh anaknya soalnya nge-cut off banget gitu loh. Kayak dia ngerasa kalau emang udah gak mau temenan ya udah gak mau mengeluarkan energi untuk kayak berdebat gitu. Nah, gak dibales nih chat gue kemarin. Sebelumnya dibalas gini ya? Iya, masih oke. Ya, Mungkin masih mungkin masih marah gitu kan. Ya udah gue kasih waktu gitu. Ini enggak dibales. Wah. Gimana kita enggak uring? Beneran uring. Kemarin gue juga chat si Erika sampai kayak ya Allah tolong Erika buka HP ya Allah. Untung gue udah punya nomor mbaknya, asistennya, sampai supirnya gue udah punya semuanya. Jadi kayak kalau lu gak telepon gue akan telepon semua orang rumah lu. Dan semuanya akan gak bales dan bilang, nih ditelepon sama Kak Rachel. Enggak sih diangkat. Cuman itu berlaku untuk orang lain, deng, sorry.
Oh, lu gak diangkat sama semua mbak-mbaknya? Enggak. Emang lu bikin salah apa Cez kemarin? Iya, jadi aku tuh gue tuh paling jarang marah loh. iya itu makanya dan sifat buruk gue tuh gue suka apa ya, kayak gue tahu nih gue salah tapi gue lebih memilih untuk kayak aduh ntar dulu deh, gue nggak mau mikirin, gue pressure gitu, jadi gue kayak apa nggak mau menghadapi gitu loh. Padahal lebih enak buat diri gue sendiri kalau misalnya gue hadapin dibandingkan gue jadi uring-uringan, jadi kayak buka HP tutup HP, airplane gak dibales gitu-gitu. Jadi kayak ya udah gue melawan ketakutan gue itu. Kemarin dia datang ke rumah gue, bawa bunga, bawa satu bungkus belanjaan entah apa, ada dia beliin gue bikini, dia beliin gue make up, dia beliin apa. Ini lo banget deh pokoknya gitu. Tapi gue punya pembelaan, itu emang oleh-oleh gue pas lihat kayak oh ini Erika banget, gue beli ini Erika banget gitu. Berarti sebelum berantem dong. Iya. Berarti harus berantem dulu baru dikasih oleh. Kok oleh-olehnya ketahan di rumahnya ya berapa Kalau bulan? jangan kalau ngasih gue oleh-oleh nunggu berganti tahun dulu. Iya, karena kan karena pas lihat barangnya lucu pengen beli, gue udah kebayang nih Erika masih seneng nih liatnya. Tapi pas pulang tuh gue lupa kalau gue harus memberikan itu gitu. Ngerti banget, apalagi harus ngirim-ngirim kan. Tapi akhirnya lo ngirim sendiri gitu ya. Mengirim diri sendiri gitu. Karena panik. Deg-degan. Deg-degan lah. Gue pas masuk ketemunya kan nyokap lo. Terus gue kayak oke. Stay cool. Udah getar. Yaudah masuk kata nyokap lo. Masuk aja kamar. Gue di situ kayak gue udah mempersiapkan diri gue kalau misalnya kayak lu marah-marah kasih tahu misalnya kesalahan gue udah tahu banget jawabnya apa. Karena emang udah expected. Jadi every possibility udah gue pikirin. Tapi gimana Kan aja deh? itu Karena kalau di bayangan gue kayaknya si Erika dia kan silent treatment kan. Dan gue benci banget sebenarnya di silent treatment. Iya. Nah itu sebenarnya yang bikin uring. Iya kayak Ngerti kan? gitu anjing kalau didiemin gitu. Iya, soalnya aku tuh nulis paragraf panjang banget dan itu di situ nggak pembelaan, mostly emang minta maaf karena emang mengakui kesalahan gitu kan. Aku expectnya ya udah nggak usah dibahas deh, tapi di react gitu kayak tau kan message di react, tapi enggak. Ini udah dari jam berapa? Dari jam Tapi pada berapa? akhirnya pas 7, lo 8 datang pagi. ke rumahnya gimana? Dia marah-marah atau silent treatment? Menurut aku ya, aku kan orangnya kayak lumayan bisa lah ngomong dari hati gitu, heart to heart. Apa yang aku emang pengen omongin, aku bisa omongin gitu sebenarnya. Nah Erika juga sama menurut aku. Nah tapi karena kita tuh orangnya mungkin sama-sama yang kayak bisa icebreaker yang kali tadi kakak bilang, kita awalnya sebelum ngomongin inti kita ngomongin sesuatu dulu. Ngomongnya julid tuh. Iya. Tau gak sih kemarin padahal gak ketemu sehari doang kan, tapi ada banyak hal yang terjadi yang kita harus sharing dulu gitu. Baru habis itu Ngomongin orang yang lo omongin hari ini. Worth it sih itu emang. baru habis itu minta maaf ulang sampai mau nangis. Dia agak sedikit ke distract denger cerita itu kan. Ya itu makanya dipakai untuk kita kemarin. Itu mulai siapa? Dia lah. Enggak. Gue. Karena gue gak mau liat dia nangis. Matanya udah sembab banget bro. Kalau nangis tuh gue aduh gitu kan. Jadi gak bisa gitu. Orang yang sama aku kemarin yang seharian itu bener-bener kena banget sama aku marah-marahin aku. Wah, udah kayak ini semua salah kamu, uring-uringan. Wah, parah dah, udah nggak tahu apaan yang dikeluarin dari mulut aku. Tapi nggak kasar kok. Lembut, aku lembut. Ica. Sorry. Dan dia nggak ngomongnya tuh nggak deket dulu. Jadi kan gue di tempat makeup tuh. Dia di kamar kan. Dia baru setengah dari tempat tidur gue. Dia ngomongnya sini sama sini. Jadi pas gue lagi siap-siap, gue liat dulu nih siapa nih yang datang kan. Karena yang mau datang ke rumah gue tuh ada lu, ada Fuji, pada mau datang, siapa nih yang datang duluan gitu. Dia gue nggak expect dong. Ya. Gitu. Disuruh Rahel lo ya? Kata dia. Kata-kata pertamanya. Iya itu keluar langsung. Lo kesini suruh Rahel. Gak mungkin gue langsung cair. Gak mungkin gue langsung kayak miss you. Gak mungkin. Nah, karena kita emang individualnya gak kayak gitu sih. Maksudnya enggak kok, emang gue sebenarnya mau kesini dari kemarin. Tapi kan gue chat lo dulu. Tapi lo chat gue gak lo balas gitu. Gue kesini gak mau ada pembelaan. Chat gue salah banget. Dia bilang gitu. Iya santai. Itu gak apa-apa. Gak mungkin lah gue gak maafin lo. Terus dia kayak hening, kayak pengen ngomong tapi ntar dulu deh jangan diomongin. Karena lama-lama dia ngomong,
Cah, gue tuh tahu lo udah lama banget loh, kita temenan udah lama banget. Lo tuh bukan tipe-tipe orang yang kayak mau berdebat, nah itu yang gue nggak bisa. Dia bilang gitu. Lo tiba-tiba diem, udah selesai, ntar gue udah nggak bisa main lagi sama lo. Kita belum sempat ngobrol, dia bilang gitu. Soalnya udah kan maksudnya kayak bener sih kata kakak, maksudnya kayak yang udah ya kalau misalnya ada masalah mereka kayak memilih untuk kayak ya udahlah diem aja. Tapi karena aku memvalue hubungan aku sama Erika, jadinya kayak ya itu yang harus dilewatin, dan gara-gara dia nggak pernah marah jadi bikin ngerasa akunya jadi ngerasa kalau misalnya oh ternyata hal yang gue lakuin tuh maksudnya itu tuh big deal banget buat orang, walaupun akunya tuh kan aku lumayan ignorance sebenarnya, walaupun aku orangnya peka, ya gak sih? Terus itulah yang bikin maksudnya kayak ternyata di bodo amatan itu bisa. Tapi kalau gue boleh ini sebenarnya bukan lo ignorance ya, menurut gue tuh lo tuh people pleaser gitu loh. Jadi lo tuh nggak bisa, misalnya ada 2 acara nih di satu waktu, lo tuh nggak berani untuk nolak salah satunya. Jadi lo iyain dan lo kayak udah deh, paling nanti juga kalau gak ada gue juga orang nggak inget gitu, yang penting gue iya aja dulu. Tapi ternyata tuh matters gitu loh, karena gue juga sering banget dibel sama Chelsea, sampai yang dibelnya tuh tau gak separah apa? Separah aku udah di jalan kak, dia bel. Hah, ada juga yang pernah, iya ini udah sampai, dia bel di situ. Aneh gak sih, kayak gue tuh sampai kayak hah, kayak gini aja lo harus bohong, kenapa lo harus bilang kalau udah sampai? At least kalau mobil 1 jam sebelum kayak itu masih, walaupun itu nyebelin ya. Ini iya kak aku udah sampai dari mana, sampai dari Hongkong. Ya kenapa ya? Nah ini nih gue yang gak suka dari Chelsea tuh, dia tuh gak punya keberanian buat nolak. Sampai gue tuh ngomong sama Chelsea kayak, Ces bisa atau enggak? Gak bisa gak apa-apa, asal bilangnya bisa apa enggak. Jangan iya terus tiba-tiba gak bisa. Kayak ayo, kayak dia tuh gak mau. Nanti gue di komen ngomong kayak kenapa sih kayak. Nah tapi tau gak sih di nettingan aku aja kakak ngomong kayak gitu, padahal kakak beneran bilang kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa. Dalam pikiran aku tuh masih kayak ini kayak ngetes deh gitu. Enggak, karena itu keluar dari mulut lu juga. Lu tuh suka bikin guilty orang juga. Nah, kalau gue yang ngomong, Ces kalau nggak bisa nggak apa-apa. Lo misalnya kemarin kan sakit nggak jadi nyamperin gue. Ces, Cel lu istirahat aja nggak apa-apa kok. Oh, percaya kan dengan kata-kata gue itu nyuruh lu istirahat. Kalau keluar dari mulut lo, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Enggak. Lagi dites kan? Itu gue nanti ngomong gak sih? Iya. Ngerti gak? Kayak gue ngerasa Kayak ada nadanya gitu. Kalau gak bisa gak apa-apa kok. Sumpah lo tuh jauh banget impersonate orang. Itu tadi mirip banget, sumpah. Iya kan? Itu kalau di chat itu ada nadanya. Kalau ketemu langsung mukanya gini. Kalau gak bisa gak apa-apa kok. Gitu. Jadi bukannya kalau gak bisa gak apa-apa kok. Kalau gak bisa gak apa-apa kok. Mungkin ya, gue tuh orangnya lumayan mengusahakan banget sama event-event temen gue. Jangan kan temen ya, gue kalau misalnya diundang nikahan, kalau kemarin, iya, itu gue tuh ngerasa gue tuh harus datang. Gue tuh jadi pas kecil tuh gue pernah dikasih tahu kalau misalnya undangan itu adalah amanah, kayak undangan itu adalah suatu hal yang lu harus jaga, kayak itu tuh kayak suatu janji gitu loh. Saat lo terima undangan itu adalah suatu janji buat lo untuk lo datang. Kalau nggak bisa datang ya kalau misalnya lo sakit atau meninggal gitu. Nah terus ya kan sama kayak insya Allah gitu kan. Gue sekarang setelah gue menjadi ibu, gue ngambil kayak kalau gue sakit, kalau gue meninggal, sama kalau anak-anak gue ada acara, anak-anak gue yang pertama gitu misalnya gitu. Nah karena gue tuh sangat mengusahakan walaupun gue sakit-sakit, kayak kemarin gue ada kondangan tuh ada 3 tempat berbeda, di Bekasi, Kalimalang, di ujung Berung, di Bekasi. Gue sikat sampai gue yang kayak sampai lo bilang lo mau lanjut aja tuh sebenernya gue mau maksain, ngerti gak sih, kayak gak, gue harus pergi nih, si Erika lagi stres, gue harus nemenin. Gue tuh ada perasaan kayak gitu. Jadi saat orang tuh gak gituin gue tuh cuman kayak oh oke gitu, kayak dari gue gak maksa lo untuk datang, tapi dalam hati gue kayak tahu diri, kayak misalnya nanya boleh nggak gue nggak datang ke acara lo, dalam hati gue tahu diri aja deh lo. Gue nggak usah ngomong nih, nggak usah bilang iya atau nggak, tahu diri aja gitu. Jadi itu yang ngebikin gue tuh jadinya kayak gitu, dan sangat-sangat mengusahakan event teman-teman gue apapun itu, mau birthday kayak, tapi menurut gue kayak birthday, nikah, terus acara anak gitu ya, acara misalnya anaknya dia gitu,
itu menurut gue tuh penting sih. Matters ya. Dibanding nongkrong oke lah gitu, nggak apa-apa gue nggak kayak ini. Nongkrong Karena- penting sih bro. Tapi kalau ngomongin soal persahabatan ya, hitungannya ya, pertemanan itu kan lempar kan. Kayak gue Kenapa gue yang sakitan? Let's go. Abusive friendship. parah anjir. Harus gitu gak sih? Iya. Kayak gue lembut-lembut. gue ya. Lo siapa? Kayak gue, Chelsea, Rachel, kayak kita temenan 2016 lah kita temen kayak kenal main doang ya, main doang itu dari 2016. Hitungannya menurut gue kalau bisa menjaga hubungan baik aja baik ya. Itu berarti udah lebih dari 5 tahun ke atas. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ya 8 tahun. Bye. Gini maksud gue, gini, sabar dong. 8 tahun. Menurut gue sih oke ya, belum di atas 10 tahun memang, tapi 8 tahun itu oke. Apalagi bukannya makin jauh makin deket kan kita malah sekarangnya. Kalau kalian sama teman-teman kayak lo kan punya gengan yang jauh lebih lama lagi. Apa yang bikin lo bisa mempertahankan padahal kalian semua toxic? Gue emang merasa pertemanan gue toksik, tapi kita tuh selalu tahu kadar sensitivity dari setiap manusia yang ada di dalam satu geng gue gitu. Setiap personil. Iya, kayak gini, misalnya kita kan kalau ngomong parah banget ya. Kita kalau ngatain fisik, body shaming, money shaming, apa ya, semua di shaming gitu. Dan parah kalau tanpa adanya first account, second account kita, mungkin kita udah di cancel berkali-kali gitu. Cuma kenapa sih kok 11-12 tahun gitu gue temenan sama sahabat-sahabat gue tuh, karena gue tuh selalu tahu, kita tuh pasti tahu apa sensitif. Misalnya gini, Chelsea, apa yang paling sensitif buat Chelsea untuk kita omongin. Misalnya biasanya tuh malah bukan body shaming atau fisik biasanya tuh kayak keuangan atau value. Kayak misalnya dia tuh insecure misalnya insecure karena dia ngerasa gue ngerasa insecure karena gue nih kerjaan gue nggak sebagus si ini. Nah kalau kita omongin itu dan jadiin itu bercandaan, itu suatu hal yang bisa nyakitin. Jadi gue tuh tahu kadarnya masing-masing gitu loh, kadarnya masing-masing. Oh yang ini gak bisa dibicarain, yang ini bisa, yang ini gak bisa. Karena setiap orang tuh beda-beda. Ada yang nggak apa-apa dibecandain A, tapi ada yang nggak apa-apa dibecandain B. Iya. Kayak lebih ke understanding gitu loh. Kayak gimana ya, kan kita temenan udah lama, pasti kan kita tahu karakteristik satu sama lain. Nah maksudnya disitulah dimana kita tuh misalnya mau ngomong apa yang kira-kiranya menyakiti, ya kita pakai cara lain karena kita tahu gitu cara ngomong ke teman kita sendiri gitu, ya kan? Gue tuh sih yang paling sensitif tuh, kalau gue inget yang paling sensitif tuh biasanya ngomongin kekurangan pasangannya biasanya. Nah kadang ada beberapa hal yang kayak kita tuh tahu pasangannya dia misalnya jelek Low atau effort lah gitu. misalnya, minimal ya. Cara kita ngomong tuh biasa tuh nggak yang kayak sumpah ya laki lu tuh kurang banget gitu. Kurang banget, laki lu apa sih, najis gitu. Gak gitu, kayak ngomong kayak heart to heart. Kalau menurut gue lo bisa sih dapetin yang lebih baik. Cuma kalau emang lo sayang sama dia, kayak ada ininya gitu, ada pelan-pelannya gitu. Itu sih yang ngebikin selalu klop sama selalu ngehargain suatu hal. Ini juga ke pasangan ya, tapi suatu hal yang menjadi prioritas kayak teman-teman gue tuh apa gitu. Tapi kadang menurut aku ya, menurut aku tuh kadang toxic tuh juga keliru sama kayak gini. Aku tuh melihat pertemanan kita, maksudnya kayak contohnya kayak kemarin kita berantem dan segala macam, kita capable untuk ngomongin itu antara kita satu sama lain dibandingkan keluar. Dan menurut aku itu adalah berarti kita udah komplit sama satu hal ini, yaitu komunikasi dua arah. Walaupun kita punya opini yang berbeda, tapi kita mencoba untuk dengerin lawan bicara kita gitu. Dan menurut aku itu yang lumayan susah, karena kalau misalnya itunya gak berhasil, gak akan pernah bisa cocok gitu. Ya pokoknya gue tuh kalau ngelihat pertemanan toksik ya, itu bukan dari sekasar apa dia ngomong sama temennya, tapi atau kayak baku hantamnya tuh kayak gimana hantam mereka, misalnya tampar-tamparan, tonjok-tonjokan. Gue masih nggak mikir itu toksik, tapi gue akan mikir itu toksik kalau ada orang lain yang bukan dari circle gue, dia ngomongin sahabatnya sendiri ke gue. Gue akan ngerasa itu kayak, oh, lo
toksik banget ya. Itu kan sahabat lu, masa lu jelekin ke gue gitu. Karena menurut gue misalnya kita kayak gini nih bertiga nih. Misalnya Chelsea kesel sama sifat Erika sesuatu. Kalau Chelsea tuh ceritanya ke gue. Iya. Karena what's in here stay in here Iya, gitu loh. Dan lo juga outsider lagi. Iya, Pak. Kan nanti orang lain yang dengar kayak lo ngejek-jelekin sahabat lo, menurut gue orang lain akan mikir, ih, pertemanannya ternyata Dan yang bikin lebih lucunya lagi adalah ketika kita yang abis diceritain ngelihat lo yang abis ngejelekin main lagi betul. Iya, benar-benar. Apa sih? Terus konsep lo ceritain itu apa dong kemarin? Iya. Sebenarnya ini aku ada experience pribadi gitu ya. Aku ada pernah berantem sama salah satu sahabat aku yang udah lumayan lama banget gitu. Berantemnya tuh benar-benar sampai fisik gitu. Cuman ada orang luar yang nilai, lo tau lah, ada orang lain yang nilai kayak pertemanan mereka berdua toksik banget, dikit-dikit berantem dan lain-lain. Padahal apa yang mereka nggak lihat dari chaosnya ini adalah secepat apa aku sama dia menyelesaikan masalah gitu. Jadi misalnya ada hal yang aku nggak suka di dia, ada hal yang dia nggak suka sama aku, walaupun kita tuh berantem, tapi abis itu kita minta maaf, nurunin ego untuk bilang, sorry ya, gue ngerti sekarang maksud lo gini. Namanya orang emosi kan wajar. Tapi yang aku lihat juga aku tetap temenan lancar sama orang itu dibandingkan orang yang komen itu gitu. Nggak tahu sekarang ada di mana juga. Tapi itu benar sih kalau kita ngomongin ya, di antara kita bertiga siapa yang paling gampang nurunin ego, siapa yang gampang minta maaf, nggak ada. Ini satu sama lain tuh egonya tinggi, punya kapasitas untuk marahnya juga sama gitu loh. Jadi nggak ada siapa yang tinggi siapa yang di sini. Mereka yang marah-marah, bete-bete gitu. Cuman yang gue lihat dari kayak misalnya Chelsea kemarin datang ke rumah gue, untuk dia ngeliat datang dan untuk bikin gue yang kayak, ngapain lu datang ke sini? Itu tuh sebenarnya nggak ada, ngerti nggak? Kayak bahkan makanya itu dia kenapa tiba-tiba kita malah ngobrolin yang lain, karena emang dari gue udah nggak mau bahas yang kemarin. At least udah sadar kemarin lo salah kan? Ya udah nggak usah bahas lagi gitu. Yang kedua ya itu tadi gue nggak mau lu jangan nangis di sini deh. Gue nggak mau nangisan gitu. Karena ujung-ujungnya harus inget kalau misalnya poin awalnya adalah kita temenan, kita nggak oponen gitu. Jadi kita on the same side. Jadi harusnya even debat pun for the same goal gitu, ngerti kan? Tapi kalau misalnya kita ngomong kayak gini, itu tuh mungkin ada yang relate, ada juga yang nggak relate. Iya, kenapa tau nggak? Susahnya kenapa kalian mungkin mikir emang bisa pertemanan kayak gitu? Belum tentu, karena di luar sana ada yang namanya pertemanan, ada emang tulus ngelihat temannya sukses senang, ada yang kayak sebenarnya deep down dia tuh ada rasa kompetisi. Iya, benar. Itu tuh pertemanan zaman sekarang tuh baik tapi kompetisi. Itu emang iya sih. Ngerti gak sih? Iya, banget. Iya sih. Gue lumayan melihat. Gue kayak ngelihat, nah itu makanya gue ngeliat yang toksik itu yang pertama tadi kan, yang ngomongin yang kedua itu yang kompetisi. Nah biasanya tuh yang kompetisi itu sebenarnya pas namanya lu best friend, apalagi enaknya best friend lebih dari 2 orang ya, saat lu berantem tuh ada penengah dan lu bisa kayak gini nih. Gue bisa jelek-jelekin Erika sejelek-jeleknya ke Chelsea karena Chelsea tahu gue lagi marah gitu. Tapi kalau orang lain tuh nggak tahu, taunya oh si Erika tuh kayak gini ya ternyata gitu. Ya sih, sama sih. Aku juga ngerasa kayak misalnya kan kita di luar pertemanan kita kan punya banyak banget teman dekat kan. Nah ini kan termasuk kita yang bertiga doang gitu. Aku tuh nggak pernah ngerasa kayak ya maksudnya lo sukses di bidang lo kakak sukses di bidang kakak. Nah aku juga punya kelebihan di bidang lain yang maksudnya aku juga belum bisa bilang itu sukses, tapi aku tuh merasa kayak oh ya udah kita equal gitu, walaupun umur kita juga beda dan segala macam. Karena menurut aku bukan apa yang udah aku achieve, tapi mentality gitu. Ngerti gak sih? Aku udah bisa ikut berpola pikir sama yang kalian pikirkan juga. Paham gak sih? Dan apa yang kalian achieve itu benar-benar ngangkat derajat gue juga gitu. Paham gak sih? Kalau aku tuh mikirnya gitu. Oke, sekarang kita ngomongin soal girls code apa aja. Oke. Kalau menurut gue girls code itu malah universal ya. Sebenarnya itu hal-hal yang tergantung yang kita lu gini sadar diri aja deh gitu. Common sense. Nah kalau gue sih karena kan emang mungkin memang bedanya tuh karena kan lo tadi posesif banget. Kalau gue tuh menganggap sahabat-sahabat gue tuh kayak keluarga gue gitu loh. Jadi gue emang lumayan santai banget, dan gue emang pada dasarnya gue emang gak cemburuan sih. Jadi kayak teman-teman gue mau pulang bareng sama laki gue, kayak mau party bareng, mau makan bareng, lunch bareng, gue nggak apa-apa, gue nggak masalah gitu.
Tapi karena apa? Karena gue kalau gue ya, karena gue ada satu girls code yang dimana gue tuh bisa ngelihat gitu teman-teman gue, ngerti gak sih? Kayak mana yang bisa jaga, mana yang kayak kena, maksudnya 11 tahun lah, hampir 12 tahun gue temenan sama kayak sama Maudi, sama Vijay, sama Vijay nggak termasuk sih, maksudnya nggak termasuk cewek, misalnya Maidina gitu-gitu. Gue tuh nggak pernah merasakan kayak lo tuh akan mengkhianati gue dalam arti itu gitu. Jadi itu yang bikin gue ya santai aja, karena gue udah tahu teman-teman gue yang ini nggak kayak gitu. Cuman emang setelah gue melihat kayak circle lain, gue tuh kayak gue bingung kayak ini lo punya girls code ya? Ternyata capable ya, itu terjadi gitu. Iya, ternyata itu terjadi ya. Maksudnya depan mata gue loh. Boleh gak sih? Apa? Boleh gak sih? Cuma lihat-lihatan aja. Maksudnya Chelsea ngeliat gue bener kata Loca gitu. Oh iya. Ya saya gue potong sedikit, karena waktu yang dia cerita itu pun yang kayak terkejut-kejut itu, dia bilang, tapi semenjak itu gue baru ngerti si R gitu kan. Nah ya udah kayak gue tuh nggak bisa percaya, trust no one bro. Gue nggak bisa percaya sama orang gitu. Dan dia langsung yang kayak cheer gitu, ngerti gak sih? karena gue gak pernah kebayangin kayak gue tuh tabu buat dia. Gue tuh deket banget loh sama cowok-cowoknya sahabat-sahabat gue. Deket banget yang kayak bisa gue curhat kayak gini sama cowoknya siapa teman-teman gue. Tapi gue emang gak ada rasa, karena emang bener-bener friend. Dan gue juga ngerasa kayak gitu, dia juga sama gue friend. Dan ini berlangsung dengan jangka waktu yang super lama. Gak ada rahasia, gak ada apa segala macam. Jadi pas gue lihat itu terjadi di circle lain, gue tuh kayak yang dalam hati gue tuh bukan kayak kok lo tega sih sama sahabat lo? Gue gak berani gitu. Ya kayak gitulah. Kalau girls code gue pertama itu adalah intinya gak akan mungkin pacaran sama mantan sahabat gue ataupun orang itu pernah deket sama sahabat gue. Kayak misalnya ini ada list yang sangat banyak dari cowok-cowoknya Chelsea yang pernah deket sama dia. Itu berarti udah blacklist buat gue. Kayak even deket atau yang sekedar pegangan tangan doang juga tetap ya kan? Pokoknya kalau Chelsea ngomong banyak apa sih, Lay? Pegangan tangan banyak banget, itu satu Jakarta tuh pegangan tangan sama Chelsea. Aku suka nyebrang, jadi aku harus pegangan gitu loh. Gue ganti kosakatanya pegangan. Enggak jangan, maksudnya intinya kalau Chelsea udah bilang, Chelsea misalnya ngomong kayak gini, yang itu mantep kak. Itu berarti udah, berarti gue udah gak bisa ambil yang itu. Berarti maksudnya sekedar crush aja, itu tuh udah boundaries banget. Iya buat gue, kayak gue, karena gue nggak bisa ada di satu circle gitu ya. Bisa kita duduk gini bareng-bareng, terus ada cowok, misalnya cowok gue gitu, misalnya cowok gue pernah disukai sama teman gue, itu kan ada di otak gue kayak, aduh nih teman gue lagi liatin dia nih ini. Jadi daripada itu gue prevent semua itu, nggak ada. Karena nggak boleh ada. Karena kalau nggak nanti kalau emang jadi toxic. bareng jadi nggak secure, Iya. akan selamanya nggak ngerasa nggak secure. Jadi ngerasa kayak, terus kalau misalnya cowok misalnya gue pernah, apalagi kalau gue sampai deket sama cowok yang pernah deket sama teman gue akan, itu akan jadi obrolan gue tuh kayak lebih cantik aku atau dia, itu gue gak mau dia itu sahabat gue gak boleh sahabat gue. Dianya tuh harus orang lain, siapa? Ngerti banget. Gitu. Nah kalau aku sama Erika, itu lebih lucu. ini emang kita berdua tipenya nggak sama. Nah kita nih ada miripnya dikit ya. Terus kadang sebenarnya lebih ke understanding aja sih. Kayak karena aku juga naruh boundaries. Terus misalnya ada cowok yang misalnya kayak pernah jalan sama lo, tapi kayak sebenarnya nggak penting buat lo. Kayak gue tanya, ini gitu. Nah kalau lampu hijau, gue pasti mau untuk kayak ngobrol atau apa gitu. Dan itu pun juga sebenarnya ya emang karena bosen aja gitu gak sih? Ngerti gak sih? Tapi kalau lu tuh kenapa berani maksudnya berani nanya kayak itu, karena orang yang sosok ini juga sebenarnya lu tahu itu tuh gak penting-penting banget. Itu maksud gue. Tapi kenapa lu tetap harus nanya juga? Karena lu tahu gue tuh anaknya sangat sensitif dengan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Even itu bukan mantan gue atau gebetan gue atau apa. Even itu cuman kayak dia pernah follow dan pernah DM lo. Iya, karena benar-benar. Dan gue akan jawab juga, bro, gue nggak pernah jalan sama juga sama dia, nggak pernah deket yang gimana. Gue tetap harus nanya sama lo. Iya, karena menurut aku itu penting banget. Walaupun aku misalnya kayak cuman jalan doang, aku nggak mau dia tahu dari orang lain gitu. Kayak ya udah harus tahu gitu. Karena ada pengalaman pas aku masih muda, banyak lah ngecewain temen juga gitu kan. Jadi kayak nggak bisa. Kali ini harus berubah. Jadi kayak
apa-apa tuh ya emang harus dikomunikasiin dulu. Iya, Ngerti gak sih? Karena kalau misalnya Masuk ngomongin soal cowok, gue ngerti sih bagi beberapa orang kan cowok pasti derajatnya tuh kayak di atas sahabat gitu kan. Cuman somehow gue tuh kadang mikir kayak worth it nggak nih hubungan lo, karena kalau saat lo putus lo akan ke sahabat lo gitu. Jadi kalau bisa, kalau nggak worth it buat apa gitu. Itu yang ada di gue kayak kalau misalnya nih cowok even mau semantap apapun segala macam, tapi teman gue tuh suka banget sama dia, terus teman gue kan pasti ada heartbroken dong saat tahu misalnya gue sama dia. Gue kayak aduh udahlah nanti bakal jadi toxic pertemanan gue. Terus nanti kalau gue putus ibaratnya teman gue kayak paling cuma bilang nah kan. Dan itulah di situ menurut aku bibit-bibit tumbuhnya jealousy sih menurut aku. Iya, Kayak betul. kompetisi dan kayak itu tuh tumbuhnya tuh dari situ. Kalau emang itu terjadi ya maksud aku. Iya, benar. Sama ini mau nanya soal girls code, soal kalau misalnya musuh lo itu musuh sahabat lo juga apa bukan? Kayak gitu. Ada girls code itu tuh. Ada itu ada. Ada. Kayak boleh main gak, terus boleh ini gak gitu kan. Itu makanya balik lagi. Kalau di kita aja deh kayak pertemanan kita adalah beberapa kayak orang-orang yang menurut kalian kayak ini kayaknya ada masalah Amerika. Mereka tuh tipikal yang kayak ngasih informasi ke gua dan segala macam, tapi gua akan tetap yang kayak bro santai banget lagi, udah lu jalan-jalan aja men, gua gak akan kayak gimana itu gua ya. Tapi entah kenapa gua nggak tahu di mereka nya kayak enggak lah kayak walaupun dia nggak pakai alasan, gua ada satu dan lain hal alasan, tapi gua sangat menilai itu kayak lo tuh ngejaga perasaan gue, udah lo mau pakai alasan itu bukan gue, tapi gue tahu kalau sebenarnya lo jaga perasaan gue. Makanya kan tadi gue bilang balik lagi sebenarnya ke komunikasi sih. Di saat nanya kayak gitu, walaupun misalnya resultnya ya dia pilih yang benar gitu, itu tuh secara nggak langsung bikin lo ngerasa kalau misalnya perasaan lo tuh dirasain juga gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Gue orangnya lumayan peka sih soal itu, dan gue tuh gue nggak tahu ya kalau misalnya sahabat-sahabat gue itu disakitin sama orang, itu gue ikut merasakan sakitnya gitu loh. Jadi saat sahabat gue sakit hati tuh gue sakit hati juga sama besarnya gitu. Jadi biasanya entah itu Erika atau Chelsea, kalau ada yang jahatin terang-terangan, ada jahatin diem-diem ya. Nah kalau jahatin terang-terangan, gue akan juga terang-terangan lo musuh gue. Lu musuhan sama Chelsea atau Erika kayak sampai ngata-ngatain di depan muka, gue akan ngata-ngatain lo depan muka juga. Tapi kalau misalkan ada beberapa orang yang mungkin kalian juga kayak entah gak suka atau sakit hati tapi lo nggak liatin, ya gue juga akan sama seperti itu. Gue nggak akan main sama dia, tapi ya gue nggak akan root depan dia, kayak gue tetap akan say hi, gue akan aja. Ya tapi gue nggak, karena pas lo sakitin hati teman gue juga feel. Dan itu bukan cuman ke orang lain ya. Gue tuh sering banget musuhan sama cowok karena dia pernah nyakitin perasaan sahabat gue, dan literally gue beneran marah sama dia, kayak gue benci sama dia, gue geli sama dia, gue jijik sama dia. Jadi kayak gitu. Apalagi cowok yang misalnya pernah jahatin sahabat gue tuh yang kayak sampai yang parah banget tuh, gue bisa yang kayak depan mata dia gue kayak yang enggak ya. Jadi gue tuh sangat-sangat peka kayak gitu. Nah tapi sebenarnya kalau kalian ke gue orangnya sebenarnya santai juga, ngerti nggak? Kalau misalnya gue punya orang yang kayak entah musuh atau orang yang gue nggak suka atau orang pengen nyakitin hati gue, atau orang itu nggak suka sama lo, iya, atau orang itu nggak suka sama gue, kalian mau main tuh sebenarnya gue nggak apa-apa banget. Selama ini untungnya teman-teman gue itu selalu menghindari hal itu sih, atau selalu izin, at least izin mereka. Kalaupun mereka tetap main, biasanya izin. Notif gitu sih. Kayak selalu kayak, Cel, gue hari ini ada, misalnya gue hari ini ada pergi sama ini, ada si ini nih di sini gitu. By the way gue ngobrol sama dia tadi gitu. Oh iya nggak apa-apa, santai banget gitu. Kayak gitu sih. Tapi itu gue akuin sih di hubungan kita bertiga, hal-hal kecil kayak gitu nggak tahu kenapa selalu dilakuin gitu. Mungkin hal-hal kecil ini tuh jarang ada di mana ya, di lingkungan gitu. Karena menurut kita kan ya elah ketemu doang, ya elah kayak ngechat gini doang, kan nggak nyakitin gitu. Paham gak sih? Iya. Kenapa asem banget ya? Enak banget tapi sumpah parah. Ada sampai kayak gini ya. Ini bumbu rujak yang mau nanti bisa hit me up at my Instagram. Kalau emang beneran suka banget ngerujak ya, bumbunya emang enak banget, tapi ini mangga zong. Nih bumbu ini tapi belum ada di Indo, jadi kesannya ke Chelsea aja. Dari Bako. Lu kan udah punya Instagram ya, Justin? Oh iya, nanti ya di Instagram aku ya. Dia udah belum punya Instagram itu artinya lagi dipikirin namanya.
Gimana sih? Kasih saran. Dia mau pindah ke Bangkok, mau buka Justip. Instagramnya belum dibikin, gimana sih? Kayak namanya modal Tahu nggak doa kenapa sama nggak nekat. dibikin? Karena udah banyak yang nitip. Karena ini anak suka belanja, ini anak tahu barang murah di mana, bagus, quality yang bagus di mana. Jadi belum buka Instagram ya kita dulu di sekitar. Itu aja kayak udah Mani. Ya nanti segera ya Ces. segera. Nah, sama ada beberapa boundaries rahasia ke pacar, ya sih? Ya kan? Kayak ada beberapa yang kayak ya kan, kadang tuh soalnya kan pacar kita tahu semuanya gitu. Jadi ada misalnya kayak aku lagi curhat nih sama Erika, ada yang kayak nggak apa-apa kalau misalnya dia tahu gitu, tapi ada yang kayak yang ini kita berdua aja gitu misalnya. Iya sama sih yang gitu. kayak kemarin. Gue boleh cerita ini nggak kesini gitu ke laki gue. Nggak apa-apa kalau yang ini, tapi yang itu nanti lu berantem lagi misalnya kayak gitu kan. Kalau gue sih ngeliat gini ya, kalau menurut gue kalau gue lumayan orangnya, kalau rahasia orang gue jaga, tapi kalau diri gue sendiri gue lumayan no secret. Jadi gue nggak punya rahasia. Kayaknya hampir semua sahabat gue tahu rahasia gue. Sama sih. Dan alhamdulillah tidak ke-spill, ternyata sejago itu loh mereka semua menjaga rahasia. Cuman kalau ke cowok gue emang bener-bener ngasih tahu semua sih. Jujur aja, kalian berdua tuh gue adalah topik utama gue. Cuman karena misalnya kayak karena si Salim itu memang bisa jaga rahasia, karena ada beberapa cowok yang nggak bisa jaga rahasia. Bener. Lu harus lihat cowok lu juga. Ada Ada cowok yang bacot, ngerti nggak? Bener Kayak banget. gue misalnya ada beberapa gue bisa cerita siapa gitu cerita ke pasangannya cerita lagi ke circle-nya dia. Itu nggak jelas. Jadi gue karena kan kalau si Salim kan juga nyeritain semua rahasia teman-temannya dia kan. Itu gue keep. Gue kasihin semua rahasia teman-teman gue, dia keep. Tapi ada kayak beberapa cerita Erika yang gue memang gue nggak kasih tahu karena simply si Salim lagi deket banget sama cowok lo. Jadi kayak gue tau pasti berat lah buat Salim untuk menjaga rahasia ini dari teman deketnya. Jadi daripada lu menanggung beban itu, mendingan gue gak usah ngomongnya sama dia. Lu juga udah wanti-wanti si Salim juga. Kamu harus tahu loh Erika kayak gimana orangnya. Jangan sampai malah jadi kamu punya hubungan yang rusak sama Erika. Karena aku sama Erika tuh ya udah gini, tiba-tiba karena kamu ya jadinya berpengaruh juga. Kayak lu kemarin itu aja. Jadinya keno kan lo. Tapi untungnya semua teman-teman gue tuh tahu, bukan semua pacarnya teman-teman gue tuh tahu seberapa penting persahabatan gue. Bener. Jadi entah kenapa ya, mau sepowerful apapun cowoknya, itu tuh tetap takut loh sama pertemanan ini. Kayak sini cowok udah super alpha, tapi kalau udah sama kita kayak enggak, lu nurutnya sama kayak lu nurut sama bini lu, sama cewek lo gak boleh macem-macem, jangan bikin kita berantem, mulutnya dijaga gitu. Jadi ya itu sih. Oke, jadi di sini ada pertanyaan sama nanti pertanyaannya dari situ, terus tinggal dijawab boleh sama alasan aja, nggak apa-apa. Kita baca ya. Lo tuh tadinya katanya banyak yang naksir ya, mitos atau fakta, Ces? Siapa yang bilang kayak gitu ya? Emang naksir tuh gimana sih? Maksudnya kayak di mulai pick me. Komen kah, di follow kah, di apa ya, di chat kah, apa di hai gitu. Kita ngomongin fakta ya, Chelsea tuh emang lumayan banyak banget sih yang suka. Iya. Dari versi Sabang sampai Merauke sampai benua Eropa gitu ya. Itu enggak sih menurut aku. Enggak. Orang kalau misalnya first impression menurut aku enggak. Ya, karena ada step 1, step 2, step 3 biasanya di step-step itu. Pokoknya Chelsea tuh gue paling ingat gue pernah ngomong sama dia kayak dia pernah suka sama cowok gitu ya. Terus dia pernah ngomong kayak gini. Pokoknya kasih gue waktu 1 bulan. Udah kayak Gini 1 bulan dia pasti naksir sama gue. Karena first impression mungkin banyak kali yang lebih cantik dari Chelsea. Tapi kalau setelah 1 bulan sudah bersama Chelsea, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepada pacaran deh. Iya tapi itu gue Manifesting real cuy. Soalnya Chelsea ya waktu itu pernah nge-DM gue masih syuting di luar kota deh kalau nggak salah. Chelsea tiba-tiba
Ini bukan kejadian sekali, 2, 3, dan dia selalu screenshot DM. Yang sebenarnya dia tahu juga ini cowok dulu misalnya pernah dekat sama gue atau pernah gimanain ke gue. Dia bilang gini, Cak kayaknya dia mau gue kenalin sama si ini deh. Gitu ya. Lakinya sih Terus gue bilang kayak, bro sikat. Gue bilang, pokoknya kalau misalnya menurut gue ini laki gak penting dan tidak punya masa lalu dengan gue akan begitu untuk bro udah dia worth it tuh udah. Bahkan gue kasihin brosur yang ngerti gak? Dia tuh ini. Dan bahkan dia tuh bisa lihat apa yang aku belum bisa lihat gitu loh. Kayak aku bilang kan, enggak, ini tuh dia emang pengen kenalnya sama teman kita, bukan mau sama aku gitu. Dia bilang, percaya deh sama gue. Dan beneran. Dan terjadi kan omongan gue cuma bilang kayak gini, Cas, ini kalau lo masih ingat kata-kata gue nih adalah clickbait yang gak pernah diceritain. Banyak perempuan cantik di luar sana, tapi belum tentu dia menarik atau pinter ngobrol. Ngerti gak? Kuncinya? Hal yang paling susah banget adalah ketika lo bisa ngobrol sama orang dan bisa nyambung, apalagi cepet nyambungnya dan bikin orang itu jadi jadi interest. Jadi tiba-tiba yang tadinya diem jadi atraktif gitu, ngerti gak? Dan lo punya itu, ngerti gak? Makanya gue selalu pede, Cesi, percaya sama gue tahu nih cewek mungkin menurut lo kayak ya gak mungkin lah dia pasti maunya sama ini. Enggak, iris kuping gue. Lo dinner ntar malam, lo makan, taruh lo makan jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 dia udah ilfil sama tuh cewek, nah sukanya sama lo, bener gak? Bener, gue ingat. Tapi emang Erika pernah ngomong kayak gini, cewek cantik itu bakal kalah sama cewek seru dan yang bisa bawa diri. Benar. Karena Chelsea tuh yang gue lihat tuh banyak banget cewek-cewek cantik yang kalau ngobrol tuh nggak off aja gitu, ngerti? Ngerti. Off aja gitu. Ngerti. Ya, itu makanya kayak apa ya kalau gue bisa bilang, sebenarnya cantik itu nggak melulu dilihat dari fisik sih. Kalau di mata laki-laki ya. Semakin lu pinter ngobrolnya, semakin lu tuh normal. Sekarang tuh banyak banget nih. Ayah adalah yang pick me, adalah yang ini, adalah ini. Terus sebenarnya bikin off karena kita sebagai cewek juga kadang baru dinner sejam ada yang lu boleh jangan menyala bangku terus ya. Itu di point of view cewek loh. Kayak gue punya ini, gue tambang ini udah. Stop. Kadang gue juga suka berusaha nih, misalnya kayak gue mau ngenalin temen gue ke temen gue juga nih yang menurut gue mereka compatible, gue tuh malah bahkan ngajarin loh kayak, lo inget ya ntar jangan terlalu gini-gini, kayak ngerti gak sih? Karena gue merasa dari sisi gue aja perempuan tuh kayak menurut gue itu enggak banget, hey gitu, tolong. Ada salah satu teman kita lagi galau di Modern House, dia lagi yang galau banget curhat sama gue sama Rachel. Terus tiba-tiba kalau dia pendengar yang baik banget sih, dia pendengar yang baik, bahkan penasehat yang baik. Kalau gue tuh cuman kayak, gue kenalin sama temen gue yang cowok, yuk sini dia punya ini, oke, yaudah. Terus udah kesana, gue balik lagi ke sofa, jadi biar mereka seru dulu deh berdua. Rachel ngomong nih, suruh dia jangan banyak ngomong. Gue khawatir aja karena gue ngerti cewek-cewek, gue paham karena gue juga cewek. Karena ada cewek-cewek nih, ini satu kesalahan perempuannya. Gue bukan yang mau menggurui ya, mungkin gue juga bukan tipikal cewek yang banyak disukain cowok-cowok secara sexually, tapi gue ngerasa gue termasuk orang yang orang tuh suka cerita sama gue. Muka gue tuh kayak psikolog kali ya. Pokoknya kemana-mana semua orang tuh curhat gitu sama gue. Pokoknya apa-apa curhat. Jadi gue tuh kayak nyaman kali saya. Jadi gue tuh kadang suka udah tahu nih ada alter ego kita yang saat kita lagi pengen nunjukin, saking pengen nunjukinnya lu tuh salah kayak gitu. Jadi entahlah kadang sok cantik. Sok cantik tuh bukan kayak iya gue cantik, nggak beda, ada ngerti. Tuh bisa Sama ada satu sih yang bikin aku turn off banget, yang kelihatan super banyak pengetahuan. Itu gue bisa sumpah jangan kayak gitu. Lo tuh nggak tahu, kayak lo tuh nggak tahu. Kita ngomongin satu orang dong tapi luas ya. Astagfirullahaladzim, iya ya. Emang iya. bener. Kadang tuh kayak, ya gue pintar, gue tahu semuanya. Kadang karena
menurut gue orang-orang tuh walaupun lo nggak nunjukin kayak ini gue pinter, gue kerja di A B C, gue pernah kerja di A B C, gaji gue Dan makin begini. mengerucut. Oh ya sorry. Ya maksud gue tanpa lo ngomong kayak gitu, kalau lo ngobrolnya enak, orang tuh pasti udah bisa nilai. Iya, betul, Nah, betul. Pasti kayak oh ini pasti pinter nih anak gitu. Itu benar. Gini, kita scare itu sama temen kita sampai kayak kita duduk untuk memastikan dia nggak ngomong hal yang salah. Iya. Sampai Karena gue bisa sampein nguping gitu loh. Pokoknya gue pegang paha. Kalau dia udah kelewatan. biasa, ada beberapa nih. Ini gue bukan kan nggak tahu. Jadi si cewek si teman kita ini udah gue tarik, mereka udah ngobrol, gue balik ke table, Rachel bilang gini, kalau kata gue jangan kasih minum lagi. Kalau bisa dia jangan banyak ngobrol. Terus gue jawab ke Rachel, menurut gue lo kesana deh, tuh lo jagain. duduk di situ. Gue ambrekin, lo duduk sana, gue balik, terus ternyata lo ngapain? Jadi gue kayak duduk sambil dengerin setiap dia kayak udah mulai nih gue kayak gini. Tet, Iya. ada tombolnya. Diam gitu. Diam, Kayak, karena kalau lihat-lihatan makin kelihatan kan. Ini orang tuh merasa- rem gitu. Jadi kayak rem ya. Dan gue tetap harus sama orang kayak, oh iya kak, wah, bagus banget gitu. kak, bagus. Ini bukan masalah fake ya, namanya kita kan harus membawa diri depan beberapa orang ya. Cuman kayak, iya dan lu kemana di saat itu? Kan gue ketemu temen yang lain juga. Inilah kalau punya teman, kebanyakan temen. Kita yang introvert jadi banyak kerjaan gitu. Iya, mau nongkrong aja harus kerja dari tadi. Nah, tapi aku dari bahasan tadi ya, aku enggak deh. Kenapa orang-orang yang tadi kita maksudnya baru bahas tuh pas first impression tuh kayak punya banyak banget yang harus dibuktikan. Karena mungkin mereka ngerasa mereka cuma punya satu kesempatan untuk impress kita, padahal sebenarnya itu salah. Iya, Ngerti gak sih? bener. Kayak justru kalian harusnya biasa aja, coba mengenal. Nanti kalau kita ingin tahu tentang lo gitu, ya gue akan nanya gitu. Iya benar. Ya kan? Benar. Jadi kalau misalnya lo malah mencoba untuk membuktikan, disitulah gue malah nggak mau kenal sama lo gitu. Nah, satu lagi karena gue orangnya kan kalau ngomong kan suka kayak orang sarkas. Jadi itu yang ngebikin gue jadi semakin berusaha lagi supaya gue ngomong tuh jangan sampai kelihatan sarkas. Kalau sama teman-teman gue sih bodo amat ya, kayak lo Itu aja baru lo udah kena. Kayak semalam juga sama tuh di acara media ya after party gitulah. Dia tuh yang ya, mukanya dia ngomong ke gue gini, dia menyadari tanpa gue yang nyinggung dia. Muka gue lagi jutek banget. enggak, gue bukan menyadari. Lo tau gak, jadi gue lagi kayak gini kan, gini nama Ai, senyum. Anjing. Separah itu, parah banget. Gimana ini? Katanya mukanya ada subtitle. Terus udah gitu dia bisa ngomong sama gue, abis dia jelasin itu dia ngomong gini, kalau lo mau ke depan aja nggak apa-apa kok. Enggak, gue di sini aja. Nada dia lo ngerti kan? Nggak apa-apa. Dia udah berusaha. Nggak apa-apa. Karena dia nggak enak juga, karena dia harus naikin mood lo dulu. Gitu. Dan gue tahu ada Nana kan mau datang juga kan. Dan itu dia lumayan mencair tuh, ngerti nggak ya, kita ayo kita seru. Bolak-balik si Nana ngomong gini, Nana apa lu ya? Gila, Erika tuh ekstrovert banget. Iya, Terus gue ngomong gitu. Lu kan? Terus gue bilang gini, ayo ke depan. Enggak, jangan. Ayo. Terus akhirnya dia ke depan tuh. Pas dia ke depan gue yang benar-benar yang kayak, ayo anjing lu bisa. Tapi bisa kan? Lu nggak tahu hati gue kayak gimana. Sebenarnya gue karena gue akuin sih gue emang introvert banget. Di sini mungkin di video kelihatan karena ekstrovert, karena gue kalau sama teman-teman gue tuh gue bisa sebebas mungkin untuk berekspresi. Tapi Erika ini kan ekstrovert banget. Gue tuh kadang nggak enak untuk ngasih tembok ke ekstrovertan dia demi gue. Kayak kadang gue tuh ngerasa kayak, lu tuh sebenarnya pengen di sana ya, nggak apa-apa lo nggak usah nemenin gue. Jadi itu yang kadang gue bilang, udah lu nggak usah pikirin gue di sini udah aman kok, gue seneng. Tapi dia malah bukannya dia kesana sendiri, kayak lu akan ekstrovert bersama gue, ayo. Terus udah gitu, dan bukan cuma itu aja ya, kayak naik mobil, kayak dia tuh harus semua orang harus. Rooftopnya dibuka, semua orang melihat dengan lagu sekencang mungkin, kayak nyetir. Terus gue kayak liatin, ada ojol lewat, liatin ini orang kenapa gitu. Gue kayak gini. Kalau Erika cuman Tapi kita ekstrovert udah kayak di Hollywood. Iya. Film Hollywood anjir. Ya tapi itulah gunanya teman, kan bisa saling membalanskan itu. Oke, kita lanjut.
versi menyentuh apa yang cowok pernah lakuin ke lo? Yang paling menyentuh di hidup lo apa sih cowok-cowok yang pernah lakuin ke lo? Sumpah ya, ini bukannya mau gimana, tapi aku lumayan bersyukur karena maksudnya ada beberapa yang benar-benar maksudnya usaha banget gitu untuk bikin aku senyum, apalagi kayak tahu apa yang aku suka. Karena kan aku biasanya yang selalu notice orang sukanya apa. Nah, saat aku dibalikan kayak gitu, itu tuh bener-bener nyentuh banget ke aku gitu. Dan sama lah kita berdua, maksudnya kayak birthday itu buat kita matters, New Year's tuh matters gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kita share itu, maksudnya aku sama misalnya pasangan aku share itu lumayan menyentuh. Ada sih beberapa, cuman kayak kita nggak usah ceritain aja. Ntar aku sedih dan kangen. Bisa lo sedih. Bisa sedih. Udah cerita aja. Yang mana ya? Yang terbaru aja kali ya. Yang siapa ya? Yang mana ya? Setiap seorang ada. Ya? Gak mau pada nonton lah. Sebenarnya yang unyu banget, yang maksudnya kayak yang teringat banget Gue tahu. di aku itu ada 2 ya. Ada tapi nih pokoknya ada 2. Ya, ada satu ini maksudnya pas aku birthday. Karena menurut aku untuk put effort ngumpulin semua orang yang aku sayang, orang yang aku peduli di satu tempat yang sama dan pakai baju yang sama, di plan teman-teman aku, keluarga aku, custom. Ya habis itu kayak semuanya teman aku udah tinggal terima jadi. Itu menurut aku effort yang sangat mantep banget. Dan itu bener-bener nyentuh aku banget more than anything. Gue juga tersentuh banget. Kayak maksudnya itu malah kado yang paling aku happy sih dibanding kado yang barang gitu. Soalnya matters banget. Sama. Kalau Cak? Kalau gue so far sih gue setiap punya hubungan tuh sangat apa ya, take and give gitu loh. Kayak gue kalau dikasih pertanyaan kayak gini, gue nggak bisa nge-compare siapa. Kemarin banget gue baru cerita sama Silvi, kok kalau orang ditanya siapa mantan terindah lo, siapa cowok yang paling brengsek yang pernah lo dapet, kok orang-orang bisa jawab, gue nggak bisa jawab. Karena saking take and give-nya gitu loh. Jadi kalau misalnya gue ngebahas kejelekannya, kebaikan itu lebih banyak dari kejelekannya gitu loh. Jadi kayak lu punya dong sama kisah-kisah lo yang Nah sebenarnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Mungkin banyak orang yang ngelihat kayak gue disakitin lah apalah sama mantan-mantan gue atau gimana. Cuma ya itu gue juga sebenarnya yang paling menyentuh itu adalah gue itu orang yang kayak gue suka banget princess treatment dan semuanya itu alhamdulillah mereka tuh selalu ini mungkin orang lihatnya kayak kok kayak diperbudak, tapi enggak, tapi emang ngambilin minum, terus ngebukain pintu di mobil, itu tuh adalah satu hal yang gue suka. Dan semuanya cowok yang pernah sama gue, mungkin itu juga kenapa gue bisa pacaran sama mereka ya, karena pas PDKT itu yang terlihat gitu. Dan walaupun pasti pas kita pisah ada yang menyakitkan, cuma ya itu dan kalau ngomong sama gue tuh emang mesti hati-hati. Kayak gue nih nggak bisa kayak diginin, anjing loh, wah nggak bisa, gue nggak bisa digituin. Pasangan gue nggak boleh ngomong kayak gitu sama gue. Terus nggak boleh kayak, nah itu yang bikin gue menyentuh tuh kadang mungkin hal-hal kecil lah, cuman gue tuh suka ngelihat gitu kayak misalnya dari jauh, misalnya gue kelihatan kayak agak segini-gini kan, gue kedinginan gitu ya. Salim sih waktu itu pertama PDKT tuh pas gue gini-gini tuh dia langsung, karena badan dia kan anget ya, dia langsung kayak gini biar gue tuh gak kedinginan lagi gitu. Hal-hal kayak gitu, jadi gue emang sangat suka di servis. Wow. Oke, next, hal terekstrim apa yang cowok pernah lakuin buat dapetin kalian? Sebenarnya ya kalau ke gue itu bukan buat dapetin gue, karena gue rata-rata selalu sama cowok yang gue suka duluan. Tapi biasanya hal terekstrim apa yang pernah orang lakuin buat dimaafin gue? Oke, kita gitu. ganti ya pertanyaannya. Jadi enggak buat gue aja yang itu. Kalau kalian kan buat dapetin kalian, kalau gue buat dimaafin gue. Hal terekstrim buat dimaafin gue mungkin tato nama gue sih. Nah, iya. terus Tato ya, terus ya gimana?
Boleh tahu nggak posisinya di mana? Dan 2 orang kayak gitu. Gue bingung kayak kenapa tatonya saat kita sudah selesai? Kenapa kita lagi berhubungan baik dan punya bunga-bunga itu, kenapa kamu tidak tato nama aku saat itu? Kenapa selalu punya salah dan kita udahan lu baru tato nama gue? Kalau yang satu gue nggak pernah tahu di mana karena gue taunya dari temennya dia yang bilang kalau dia tato nama gue. Kalau yang satunya lagi aduh gak enak banget lagi di paha. aduh Di apa sih lu pura-pura gak tahu bro, host tuh harus kayak gitu. Kalau hostnya serba Jadi, tahu. Ya lo Di bener-bener dada. aktris ya. Aku ada sih tapi kayak nggak ekstrim nih, kayak itu biasanya. Iya makanya Kayak tapi gue juga dibikinin lagu, gue juga. Oh iya, gue juga pernah dibikinin lagu sih. santai. Lu pernah dibikinin lagu juga ya? Tapi nggak penting nggak mau lagu, tato. Yang penting itu adalah apa? Kesetiaan, keroyalan, Dan stabilitas iya, dan ketampanan. dan kemapanan. Momen terbucin apa yang pernah dilakukan orang buat kalian? Yang terbucin yang tadi kan. Kalau gue ya sebenarnya setiap gue ulang tahun, karena gue tuh orangnya kan birthday person ya. Semuanya sih sebenarnya selalu menyentuh hati gue ya. Kayak Chelsea bilang tadi, ngumpulin teman-teman ya. Dari mantan pertama gue sampai sekarang pacar gue nggak mau compare karena semuanya pasti punya batasannya masing-masing, tapi mereka semua selalu ngumpulin teman-teman gue, terus berusaha untuk kasih kado buat gue. Alhamdulillah gue emang nggak dapet yang parah-parah gitu. Maksudnya gini, nggak dapet kayak orang yang suka menyakiti. Kan ada tuh tipikal cowok yang suka menyakiti ceweknya dengan low effort ya. Gue nih emang selalu dapet yang semakin lama makin effort. Semakin gue pacaran sama orang makin effort. Kedua gue pun sih pakai effort lagi. Nah sekarang mungkin tahta tertinggi paling effort emang Salim. Ya semoga aja langgeng terus. Tapi kalau misalnya ada sesuatu ya bukan doa, tapi cuma kalau seandainya ternyata tidak berjodoh ya gue berharap semoga satu-satu effortnya jadi lebih lagi gitu. Iya. Sebenarnya itu sih makanya maksudnya dari yang aku lihat, maksudnya kan ini kalau kalian belum tahu, Salim tuh tadinya teman aku gitu. Dan maksudnya dari yang aku lihat tuh maksudnya dia emang apa ya? Gini. Kakak kan gampang excited sama hal baru, dan dia itu bisa ikutan excited untuk kakak, dan dia ngelakuinnya itu nggak terpaksa. Karena misalnya ada beberapa pasangan ya, gue pernah ada yang dapet yang kayak misalnya, iya aku suka banget ini, tapi kayak di shutdown feeling kita, dan itu tuh nggak enak banget karena lo expect dari pasangan lo untuk share that same excitement gitu, ngerti gak sih? Dan gue bisa lihat itu di Salim, maksudnya makanya kenapa juga gue kayak melihat dia bener-bener emang bisa take care Rahel mentally, ngerti gak? Ya kalau soal itu emang dia yang paling bisa banget sih, karena kan hal-hal yang bikin gue excited tuh kadang sebenarnya hal-hal kecil ya. Jadi orang tuh ngeliatnya kayak apa sih gitu doang, lebay gitu. Tapi kalau Salim bisa kayak gitu, kayak mainan. Gue tuh suka main. Nah kalau gue tuh kadang suka agak aneh, kayak suka main detektifan yang ada. Gue tuh suka beli di e-commerce mainan-mainan detektif. Kayak inner child gitu lah. Iya, terus kayak gue nyari tahu siapa yang murder siapa kira-kira saksinya tuh nanti. Nah waktu itu Salim tuh yang bikin gue tersentuh banget. Dia literally ngambil buku, terus dia gambar kayak ini alibinya ini alibinya ini. Ngerti gak sih, kayak seneng banget lo bisa suka satu hal, lo mau melakukan satu hal yang ini orang-orang bilang sepele lo dan gak jelas, kayak apaan sih gak jelas, kayak anak kecil. Nah Salim selalu mau, itu sih yang gue tersentuh banget dari dia. Atau sekedar kayak dia kan orangnya sebenarnya sebelum pacaran sama gue dia private banget kan, nggak main Instagram gitu. Nah setelah sama gue, karena dia tahu gue nih influencer yang pertama kali, dia langsung gue mau motoin Rachel yang bagus di Bajo dengan pakai kamera yang wawewo di dalam laut, walaupun ujung-ujungnya nggak bagus karena gue ketakutan. Iya. Gitu. Jadi fotonya gimana? Gini gitu kan, gue ketakut banget. Jadi lo kan kayak jadi nggak bisa gini. Tapi kan itu juga effort yang kakak keluarin untuk dia. Iya, gue effort gue belajar diving. Take and give, take and take apa? Jatuh kalau gue sih sebenarnya lebih suka panggilnya give udah and give. Kelamaan udah mulai kelihatan. Oh iya, lu mau jawab?
apa yang pernah terbucin apa yang orang lakuin kalau Salah nanggepnya bukan kayak gue kelihatan bucin banget sebenarnya. Emang gue anaknya ekstra aja sih. Ya. In everything sih. In everything. Jadi kalau itu nggak ekstra, gue bisa stres, gue bisa marahin semua orang. Gue yang kayak kenapa nggak ekstra? Gue mau ekstra gitu. Dan sebenarnya mungkin pun pasangan gue juga nggak menuntut gue untuk melakukan hal se-ekstra itu gitu kan. Tapi kalau ditanya sebaliknya pasangan gue bucinnya sampai segimana, melihat pasangan gue tuh ya yang sangat kelihatan banget sayang banget sama gue, itu hal bucin sih. Karena nggak banyak cowok yang pengen menunjukkan rasa sayang. Iya. Ya itu kelihatan. Tapi gue bisa jawab Erika. Jadi ini menurut gue bucin banget sih, dan ini lucu. Kayak cowoknya Erika pernah ngeliat Erika sampai nangis anjir. Ngeliatin kan? Ngeliatin kayak berarti secinta itu kan? Gue kayak gini. Gue sebenarnya ada ngakak, tapi lucu banget ya. Iya lucu banget gitu, ya. kayak lu ngeliatin doang loh. Lu ngeliatin doang lo bisa kayak gini nih, kayak gini. Iya. Sama dari kayak gini. Nah itu dia makanya yang bisa bikin kayak terenyuh, gila gue sayang banget sama nih cewek gitu kan. Makanya kadang tuh aku suka bingung sama temen-temen kita, maksudnya yang kayak perjuangin laki-laki yang sangat-sangat low effort tuh enggak banget sih. Maksudnya makanya di situ kadang suka keluar tuh kata-kata kasar biasanya dari aku. Tapi sebenarnya mungkin lakinya begitu juga karena dianya juga low effort tanpa dia sadarin sih. Karena enggak. Kalau gue lihat juga oke, lu menuntut cowok lu juga seperti itu. Lu nya gimana? Cantik doang nggak cukup, bro. Iya sih. Makanya jangan lo pikir laki lo mendapatkan lo itu udah suatu keuntungan, gak juga. Iya. Lo juga kadang laki-laki juga pengen dapat apa yang mereka kasih juga sebenarnya. Iya. Nah makanya ini gue selalu ngomong sama teman-teman gue, maksudnya jangan nungguin orang untuk act right gitu. Lo tunjukin, kasih tahu caranya, bukan demand ya, maksudnya kayak ini loh, kayak gini loh yang aku butuh dari kita dan segala macam. Iya. Karena kalau nggak kayak gitu, ya capek nggak sih kalau nungguin mulu? Ya lo harus bisa tahu lo maunya apa gitu. Makanya belajar itu kan ada yang tertulis dan ada yang lisan, ada yang juga praktek kan. Jadi jangan cuma tertulis doang. Kamu tuh harusnya jadi cowok gini-gini. Ya bro, lu juga kasih praktek lah. Mana bisa berenang kalau lu nggak kasih contoh berenangnya kayak gimana. Sesimpel itu sih. Kadang effort itu, orang tuh selalu mikir effort tuh berdasarkan value berapa harganya, berapa mahal. Tapi menurut gue sebenarnya value dari effort itu sendiri tapi lebih ke waktu, tenaga, waktu, pikiran, usaha. Iya. Usahanya tuh bukan usaha kayak nih duit segepok buat lo gitu. Ngerti. Hal-hal yang anjir nyata gitu. Iya. Tanpa sebutin nama, mantan kalian ada berapa? Bentar ya, yang official. Mantan gue sebenarnya dikit, sumpah. Aku juga 3 sih. Jadi kita ngomongin yang serius ada berapa? 3. Ternyata banyak nih, gue ada 5 serius. Iya sih. 5 serius. Kita ngomongin 3. Ini gue 3 serius. Lo berapa? 5 juga semua bisa ngitungin tuh. 3 serius. Lo 5 serius. Pernah gak kalian ada penyesalan dalam percintaan? Gue gak ada penyesalan sih. Maksudnya kayak gue ngerasa mungkin karena beberapa hubungan gue tuh pas semua gitu porsi-porsinya. Jadi kayak makanya yang tadi dibahas kenapa gue nggak sedih, karena gue ngerasa oh ya udah ini udah waktunya gitu loh. Makanya nggak ada penyesalan. Mungkin kalau gue jalani lebih lama lagi, mungkin gue akan nyesel banget sih. Udah buang waktu gue. Apalagi gue masih muda banget gitu waktu itu. Jadi kayak sebisa dan gue juga karakteristiknya tuh anaknya move forward banget. Jadi kayak yaudah yang itu udah lewat, yaudah jalan terus, ayo let's go gitu. Jadi kayak nggak mau nyesel. Kalau misalnya gue mikir gue lakuin ini gue bakal nyesel, gue cut gitu. Ya pasti sebenarnya gak bagus juga, karena kayak jatuhnya jadi mundur sebelum lo tahu result gitu kan. Tapi gue menghindari rasa penyesalan itu sih, karena menurut gue nggak enak banget, banget menurut gue. Walaupun sebenarnya kayak gue cuman mungkin ngerasain glimpse aja kali. Gue sebenarnya mikir juga sih, tapi mungkin ada sih satu penyesalan gue itu. Yang pernah gue sesalin banget adalah jadi gue itu pernah kayak gue tuh kan orangnya nggak suka banget dilarang-larang ya, kayak dilarang keluar malam atau dilarang ngapain. Bukan, kalau berpakaian gue nggak pernah, untungnya gue nggak pernah punya cowok yang ngelarang pakaian, cuman lebih ke
gue nih suka banget main sama teman-teman gue sih. Terus saat itu gue emang lagi suka-sukanya main, dan pas gue pergi main terus sebenarnya gue dilarang. Nah pas gue dilarang tapi gue tetap lakuin untuk pergi. Nah terus habis itu pas gue selesai main ternyata dia kayak ada percobaan untuk self harm gitulah. Nah gue lumayan menyesal sih di situ, dan gue nyesal karena gue selalu menganggap kayak posesif tuh lebay. Gue tuh paling gak suka diposesifkan, gue gak posesif. Jadi ya. Oke, kita mau main red flag or green flag. Kalau green flag diangkat yang kanan, kalau red flag diangkat yang kiri. Mari kita mulai pertanyaan nomor pertama. Kayak operator ya. Oke. Dia udah hafal kan. Episode udah banyak. Red flag or green flag? Bucin sampai jarang nongkrong sama teman. Temen kita baru bahas ya. Sumpah bro. Wow. Bro, menurut lo itu red flag? Gak, sekarang gue tanya yang paling sering kebucinan sampai jarang nongkrong sama temen sebenarnya kan kalian berdua dibanding gue. Logikanya. Maksudnya kayak kalkulasiin waktu aja sih. Kalau misalnya ada yang kayak terlalu lama banget, menurut aku tuh red flag. Tapi kalau misalnya kayak, karena gue paling gak kayak gitu. Lu berdua yang kayak gitu. Iya makanya kalau lagi party berdua doang. Gua sama Salim udah disalim di mana? Ini berdua mojok menurut gue sih. Oke. Iya ini juga maksudnya gue nih ini. ya emang kadang orang tuh suka nggak nyadar kalau sama dirinya sendiri gitu kan. Maunya nilai terus. Tuh. Cowok yang tipe pacarannya harus ketemu setiap hari, aka bucin juga sih. Tuh. 2, 3. Gua Harus ketemu tiap hari. Kalau lagi nggak ketemu video call, chatan udah aneh-aneh. Gak usah kerja sayang, aku aja nyari duit. Wow. Cowok minta dibayarin atau dibeliin sesuatu, red flag or green flag? Debatable. Gimana ya? Debatable buat gue. Tergantung situasinya. Masalahnya gue Ngerti tuh gak sih? Kayak kalau gue juga gitu. maksudnya kalau gue royal, tapi kalau dia udah minta gue no. ya kalau ini iya, tapi iya. minta gini tergantung ya, kayak ih sayang aku mau ini deh, ini lucu banget gak sih, tapi kayak bukan sesuatu yang mahal, tapi kayak emang minta karena lucu bukan karena pengen dibeliin, itu gak apa-apa. Tapi kalau kayak kurang ajar baru Itu udah kurang ajar anjing. Ngapain dia lucu minta lu beli sendiri lah. iya oke, red akan lebih make sense. Akan lebih make sense kalau misalnya dia mau bayar parkir, aku nggak ada uang receh, kamu ada nggak, itu masih lebih make sense. Iya aku ada 2.000 salah gitu. contoh. Lagi cowok mana yang bilang aku mau beli ini karena lucu? Ada gitu. Iya, siapa pacar gue, cewek kah? Allah. Lu kan berdiem aja ya? Ada banget. Udah lu red karena gue juga tahu siapa yang kita maksud dalam pikiran lu. Siapa coba? Jangan beli itu lucu, bisa bayarin cicilan rumah aku dulu nggak? Siapa? Ya kan tinggal di NIT. Siapa kata lu? Udahlah kalau kamu nggak mau bikin, aku aja yang bikin. Nah, bip gitu ya. Tapi jangan dipotong, bibir aja. Iya, biar orang kayak wow gue kah ya gitu. Tapi sekarang lu udah tau kan kalau itu red flag. Maksud gue, Red. Iya. karena gue tahu cewek itu ya maaf gue menggeneralisir kan, tapi beberapa, bukan teman-teman gue semuanya tuh pasti selalu cepet inget sama cowoknya, ngerti nggak, kayak ngeliat ih baju lucu, cowok gue pasti suka. Ini Ya. itu gue nggak apa-apa karena gue sendiri kayak gitu. Tapi kalau sampai Itu pilihan diminta, kita. sumpah gue pernah ngedate sama satu orang cowok, terus dia bilang kayak gini, bentar lagi ulang tahun, kamu kasih kado nggak? Itu gue langsung kayak no, enggak. Aja buset. Dia kan cinta banget gara-gara dikasih AirPod Max. Kayak menurut dia itu adalah gestur yang sangat wow gitu. Minta lagi. Iya dia lumayan gak enakan sih. Oke, next. Kalau ngedate harus split bill. 1, 2, 3. Udah mendingan gue yang bayaran aja. Kalau nggak punya modal, mendingan gak usah pacaran sih menurut gue, karena pacaran tuh butuh modal gitu. Jadi ya itu juga yang gue bilang sama adek gue. Lo cari duit dulu baru boleh pacaran gitu. Jangan minta gue gue. mikirnya gini, antara lo mau bayar atau gue yang bayar. Kalau split tuh kayak, kalau misalnya seandainya ada orang yang minta, ada cowok yang ngedate sama gue minta split bill, gue pasti kayak
Terus saya bilang, kamu 300.000 ya, aku 300. Gue bayar. Gue bayarin hidup lu gitu ya. Split bill tuh hanya berlaku di friendship menurut gue. Iya betul. Enggak ada udah. Kalau first date ya First date menurut gue harus dibayarin iyalah sih. karena kita cewek. Hello. Gue jarang. Kalau enggak mendingan makan sendiri. Kalau gue ya mungkin karena gue Ini ngedate berdua ya. Kalau lu rame-rame ya gue ngerti kenapa lu yang bayar. Tapi kalau misalnya lu berdua, masa lu yang ngeluarin dompet? Sumpah. ya, bro. First date. Bro. Ya udah. Sumpah. Gue udah gini deh. Gue udah tahu nih laki sampai mana tahapannya. Jadi udah Ya tapi buat lo red kan. sekarang gue akuin. Red, right? Split bill kan? Split bill tuh kayak ada kastanya gitu kan. Lo segini, gue segini. Enggak, udah gue aja yang bayar. Udah diem. Tapi mendingan mana? Lagi nggak pesan. Mendingan mana? Mendingan dia bilang split bill atau lebih baik dia bilang kayak traktir aku dong. Nah, Nggak usah ngomong. lebih yang mana? Lebih red yang mana maksud gue? Enggak. Kalau Punya ngedate, bersama. kalau gue ngebayarin gue emang agak off. Bukan sebenarnya bukan karena kayak nggak punya duit, bukan gitu ya. Cuman kayak ya effort lah anjir. Iya benar. Kecuali lo mau beli dia as a serviceman. Ya, miau gitu nggak apa-apa. Gue ngerti kayak Kamu sini temenin aku Iya. makan nanti aku kasih jajan. iya. Oke, next. Cowok yang nggak ngechat duluan atau jual mahal, red flag atau green flag. Ini posisinya apa nih? Cowok yang nggak ngechat duluan ini posisinya pacaran atau PDKT? Atau kayak baru kenal. Oh, PDKT. Kalau PDKT, PDKT oke. 1, 2, 3. Karena menurut gue kalau dia mau ya ngechat, kalau nggak mau ya udah. Kasih kesempatan untuk orang lain lah. Oh. No Gue comment. tuh kadang gue tuh salut banget sama Rachel, sumpah. Nggak apa-apa, salut aja. Salut gue sama lu. Orang ngejar lu nggak mau, lu pengen lu yang ngejar gitu. Karena gue nggak tahu kenapa ya, gue juga gak tahu gitu. Karena suka Terus giliran kita ngangkat red flag, dia yang kayak gitu, kayak itu sesuatu yang kayak like what Gue emang akuin gue nggak bisa suka sama orang yang gue nggak suka dari awal, kecuali kayak dari awal nih kita sama-sama suka nih, gue suka dia suka gue. Tapi kalau dia duluan yang suka gue terus dia kayak aku bisa membuatmu, enggak, lu nggak bisa, diam anjir, harus gue dulu yang suka. Berarti Karena gampang ilfil ya. lumayan gampang banget sih, kayak hal-hal kayak separah dia misalnya kayak gini aja. Iya, cuman kata-kata itu ya, Udah. cuma kata-kata itu gue bisa kayak Stop gitu. it. Okay, sorry guys. Cowok flexing hobi di sosmed. di sosmed. Oke, Flexing flexing hobinya hobinya. dia. Flexing hobinya kayak kayak golf, Nge-gym. nge-gym. Tenis. Sebenarnya ini juga banyak aspek ya, flexingnya Jawab tuh dulu nggak? dalam arti apa dulu gak sih? Mungkin kalau sosmed Bukan flexing kali ya, mungkin dia sharing activity dia mulu tentang ya hobinya udah, red mungkin flag, ya. green flag ya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Kalau menurut gua, kenapa di-share? Kalau gua ya segala sesuatu yang gua share itu adalah bisa jadi kayak misalnya gini, misalnya film. Itu tuh suatu kebanggaan juga sih buat gua. Iya. Apa ya bahasanya? Achievement. Kayak udah sampai di titik ini, gue bangga aja gitu, kayak ngangkat piala, ngangkat apa, itu tuh sesuatu yang bukan flexing sebenarnya, emang termasuk hobi. Kenapa golf? Karena main golf tuh nggak gampang. Iya. Kayak maksudnya kayak itu aktivitas lo sehari-hari dan itu emang ditertujukan untuk orang-orang terdekat ya kan. Iya misalnya. juga. Dan sebenarnya gunanya sosmed tuh bukan buat pemikiran kalian flexing tuh salah. Iya, namanya tempat sharing ya kita Platform share gitu. Platform itu lagi kan maksudnya. Apalagi ada tahapan progres. Oke lah, kayak misalnya cowok-cowok nge-gym. Mungkin banyak cewek-cewek yang ngeliatnya tuh kayak apaan sih lo pamer mulu. Tapi kalau kalian perhatiin lagi dari awal mereka nge-gym dari belum punya otot, pasti mereka nge-share juga kan lagi tempat gym. Artinya mereka pengen ngasih tunjuk juga sebuah progres. Kayak golf. Awal-awal swingnya gak bagus. Lama-lama bisa turun ke lapangan, ya itu sebuah kebanggaan aja gitu. Dan bisa jadi memotivasi juga loh yang lihat kayak wow, badan dia bisa keren.
Tapi gue ada Gitu. perspektif lain kalau soal gym sih. Apa? Kalau kayak golf atau kayak bola atau kayak api kayak gitu, gue ngerti karena kan ya, Sports banget ya gitu. kayak achievement, terus lu juga bangga, terus kayak misalnya lu bisa menggapai suatu hal hobi lu di tahap dari junior jadi senior gitu. Tapi kalau gym, gue sebenarnya emang gue gak nganggap itu flexing, tapi gue emang kurang suka ngelihat cowok yang foto yang kayak gini gitu atau kayak gini gitu. Karena dulu gue pernah lihat Salim ngepost kayak gitu dan gue langsung marah banget. Kayak lo gak ada yang ngepost kayak gitu, gue gak suka aja. Kayak Iya. gue gak suka karena gue gak suka cowok yang kebanyakan foto kayak narsis gitu. Gue lebih setuju hobi sebenarnya. Iya, iya. Tapi karena gym itu biasanya ke diri sendiri, fotonya kan biasanya achievement dia di otot kan. Iya. Jadi gue kayak agak kurang suka aja, gak mau julid, intinya gue ngerasa narsis gitu. Iya. Cowok tuh beda sih, karena cowok kan kayak kita tuh berharap cowok itu ya pasti pengennya cowok yang nggak terlalu narsis dan terlalu kayak gitu nggak sih gitu. Ya nggak tahu sih, mungkin nggak mungkin kontra. ya pro kontra sih. Cuman gue emang kadang kalau ngeliat kayak gitu ya gue nggak apa-apa. Cuman kalau untuk itu dijadiin kayak pasangan gue kalau itu pasangan gue akan udah jangan kayak gitu. Ya, tapi biasanya yang kayak gitu suka susah diajak foto. Iya Ya bener sih, kan? bener. Please ngerti. Kalau lo Sekalinya no sosmed at all. iya yang kayak bener-bener Iya. cuman WhatsApp gitu kan. Oke, cowok yang IG postnya kosong atau misterius, red flag atau green flag? 1, 2, 3. Tandanya dia gak terlalu mikirin tentang kehidupan digital gitu. Tapi kalau gue punya cowok yang punya Instagram, at least dia harus punya satu post yang menandakan kalau dia pacaran sama gue sih. Iya. Itu aja. Ya itu aja. Karena at least juga misterius yang kayak Mark Territory say. gue gak akan nyuruh tapi lo mikir aja deh kayak gitu. Ya. Red flag atau green flag cowok yang selalu atau kayak suka ngomongin mantannya atau kalau ngobrol tuh ada base dari mantannya. Yuk. Tuh, 2, 3. Tergantung sih. Kalau Iya. kayak cuman iya aku tahu ini dari mantan aku gitu boleh. Tapi kalau kayak mantan mulu agak capek. Agak capek. Tapi kalau masih pengenalan PDKT menurut aku ya nggak apa-apa karena kan ada history gitu. Iya. Cuman dilihat aja porsi cara ngomongnya gimana. Karena gue sama Salim suka share cerita tentang permantanan, gue suka sharing, sama-sama sharing. Cuman nggak selalu gitu sih, cuman paling kayak dulu tuh pernah ada masalah apa gitu sih. Kalau lo kenapa Rat? Sebenarnya tergantung pasangannya sih ya. Iya. Ada pasangan yang memang bisa diajak untuk bertukar cerita. Ada juga yang memang sensitif aja gitu. Gue tergantung pasangan gue sih, kayak misalnya pasangan gue cukup sensitif untuk gue ngebahas cerita. Gue kadang ya untuk awal-awal gue pacaran tuh, gue kan anaknya kebetulan punya hubungan yang sangat baik dengan mantan-mantan gue tuh. Ya. Jadi gue ngerasa kayak waktu ketemu sama gue tuh, gue kan mantan gue pasti otomatis kayak nyapa gue, apa kabar gitu kan. Gue tuh gak bisa yang kayak, gak bisa, jadi kayak kenalin nih pacar aku, yang kenalin nih gitu. Ngerti. Tapi ada di satu titik memang sensitif aja kali dianya, jadi memang gue gak, aplikasinya gue sesuai. mencoba, bukannya gue gak bisa ya, gue mencoba dari sudut guanya. Tapi kalau dari pasangan gue, emang dia tidak mau cerita karena biar guanya ngikutin cara dia. Ya. Biar dia tahu gue aja gak pernah, masa lo mau kayak gitu terus gitu. Biar gue aja nanya itu deh. Ya. Oke, kalau misalnya cowok lo punya sahabat cewek, itu red flag atau green flag? Oke, 1, 2, 3. Debatable. Lo ngeliat gue karena padahal teman gue cowok semua. Ya makanya gue gini, cowok gue gak boleh, gue aja. Karena lo tahu gitu ya. Ya itu sih sebenarnya balik sih. Kalau gue tuh lu bisa pegang deh bro. Emang kalau gue tuh temanannya bukan temenan yang kayak gue yang paling cantik di situ, bukan. Iya. Gue malah kayak mungkin gue yang paling abang-abangan di situ, ngerti nggak? Iya. Gue boundaries gue sama teman-teman cowok gue tuh udah bukan yang kayak
bisa dipacarin, bukan Iya, loh. iya. Gue nyariin cewek-cewek buat teman-teman cowok-cowok gue ini gitu, ngerti gak? Yang kayak mana nyet katanya lu mau kenalin gue main kayak ini gitu, udah sampai ke situ udah pasti itu gitu. Karena gue tahu mana yang memang temen gue cowok sama gue kenal sama itu cowok. Iya Beda. ya, benar. Itu teman kamu, iya aku kenal sama ini teman deket aku nih. Iya. Jadi ya satu-satunya cara adalah gue akan bikin pasangan gue deket sama teman-teman cowok gue ini gitu. Lu main sama mereka, aku nggak main dulu. Ngerti gak sih? Jadi lu deket sama mereka, gue jangan deket lu nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi kalau ditanya kebalikannya, mungkin karena gue tahu pasangan gue itu bukan orang yang sangat, bukan yang kayak gue. Kalau lu tiba-tiba punya sahabat cewek, Aneh. Aneh Iya, lah. makanya Kecuali- debatable. Iya, kecuali gue memang percaya, gue trust sama lu tuh believe juga kalau misalnya lo punya sahabat cewek dari dulu. Ya sih, tapi mungkin gue jawab green flag karena gue sendiri gak punya sahabat cowok Iya. yang cowok gitu ya. Gue gak punya gitu. Jadi mungkin setiap pasangan gue selalu ngelihat gue kayak gitu, mungkin dia juga jadi kayak ya udah deh gue gak punya sahabat cewek. Karena gue pernah nanya tuh ke Salim, dan Salim nggak suka kalau gue punya sahabat cowok. Kalau gue ngelihat Salim ya karena gue balik lagi gue emang bukan tipikal yang cemburuan, dan gue bukan positive thinking ya, tapi ya itu kalau orang mau selingkuh mah itu juga ketahuan gitu. Dan lu pasti tahu lah lu pacarin siapa, lu pacarin cowok gatel kah, cowok friendly, lu pasti tahu dari awal kayak gimana. Jadi karena itu bukan tipikal cowok gue, jadi gue selalu bilang itu red flag, green flag. Tapi gue nggak tahu kalau gue ternyata suatu saat nanti beneran punya cowok yang isi temennya cewek semua, nggak tahu deh. Makanya nggak ada di posisi itu, belum ada di posisi itu sih. Ya makanya poinnya menurut aku boundary sih. Maksudnya kayak kalau misalnya yang sama aku nggak pernah ngelarang, tapi kayak dia bikin aku mikir mana porsi yang pas gitu loh. Kayak misalnya lebih nggak touchy, karena gue orangnya touchy banget kan. Ya kalau gue punya pacar ya gue nggak touchy ke sahabat-sahabat cowok gue. Dan selama ini sih gue selalu membuktikan kalau sahabat-sahabat cowok gue tuh emang beneran sahabat gue gitu. Dan jatuhnya malah jadi temen curhatnya dia gitu kan, curhatin gue. Ya gitu cara treatmentnya gue kayak gitu supaya pasangan gue believe. Gue sering banget, sebenarnya tergantung activity juga sih. Kenapa dia bisa percaya? Karena activity gue kan motoran, basket. Nah gimana caranya lu ikut gue basket yuk? Nah lu lihat kan di lapangan gak ada cewek, ya mau gimana? Gue gak mungkin maksa teman-teman gue yang cewek untuk bro main basket yuk, nggak mungkin. Terus gue motoran, gue touring, gue ajak teman-teman gue yang nggak bisa naik, nggak mungkin. Iya. Ngerti kan? Itu kan pemaksaan. Jadi mendingan yuk ikut sini, ikut motoran yuk gitu. Nah kalau lu bisa menerima keadaan gue, ya ini diterima ya. Tapi gue akan mengurangi dan tidak menambah personil baru gitu. Gue akan keep yang lama-lama, karena gue gak mungkin tiba-tiba jadi orang yang berbeda. Gue jadi gak temenan lagi sama mereka bro. Gitu. Gue bahkan sampai membawa dia itu pulang kampung, karena gue kan punya hubungan pertemanan itu yang kayak dari SD sampai SMP sampai sekarang tuh masih temenan. Ada Ivan, ada Tio nih bahkan dari TK. Nah itu tuh selalu yang kayak gue bawa pasangan gue ketemu sama Tio nih, main berdua gitu. Dan kebetulan teman-teman gue ini adalah teman-teman yang nggak perlu dicemburuin. Ngerti? Iya ngerti. Maksudnya paham. Iya, nggak perlu dicemburuin. Iya, makanya sih, tapi menurut gue kita sebagai perempuan pasti punya feeling sih. Maksudnya kalau kita tahu cowok kita punya sahabat, kita juga pasti bisa lihat mana yang danger, mana yang approve gitu. Ngerti kan? Ngerti. Please, relate kan? Relate. Makanya. Oke, terakhir dari gue ya. Red flag or green flag kalau lu punya pasangan yang anak mami. Ya pasti anak mami lah. Iya. Kalau gue yang jawab ya. Sebenarnya gue suka sih sama laki-laki yang mikirin mamanya. Karena kan ini sosok perempuan sebenarnya. Malah seharusnya lu tuh bangga atau lu bersyukur lu punya pasangan yang dikit-dikit mikirin nyokap. Karena sosok perempuan itu akan menular. Jadi karena tahu nge-treat nyokapnya baik, dia akan nge-treat gue baik, dan akan nge-treat juga nyokap gue dengan baik juga. At least ya, sesimpel itu. Tapi mungkin yang dimaksud anak mami yang kayak aku nggak boleh sama mami kayak gini. Itu lebih komunikasi aja gak sih? Kayak komunikasinya. Gue punya pengalaman sih. Gue punya pengalaman yang Gue juga punya apa ini? gue punya pengalaman karena gue mengakui ini jauh juga gitu. Oh dong. Boleh buka? Boleh buka gak? Singkatnya,
kalau lu pengen ngilangin pemikiran dia anak mami, coba lu deket sama nyokapnya deh. Karena kalau once lu udah dapet perhatian yang seimbang, jadi lu nggak akan berpikiran kok nyokap lo mulu sih yang lo pikirin. Iya. Karena nyokapnya akan mikirin lo juga gitu. Iya. Jadi enak lu udah dianggap anak tuh enak banget sih. Iya. Gitu. Jadi rubah cara pikir kalian kenapa dia anak mami, tapi lebih mikirin kayak gimana supaya gue bisa deket juga sama nyokapnya gitu. Jadi gue dianggap anak juga. Kalau gue tergantung status sih. Jadi kalau gue kan orangnya family first banget. Saat gue pacaran, gue seneng dia lebih memilih ibunya karena biar ibunya juga tahu kalau gue ini nggak ribet dan gue sangat memperbolehkan dia untuk selalu ketemu ibunya atau apa. Prioritasnya Kecuali juga. pengambil keputusan ya. Kalau mengambil keputusan, gue nggak suka sih kalau cowok ngambil keputusan berdasarkan ibunya, gue nggak suka. Iya. Tapi kalau kayak waktu gue suka. Tapi kalau saat sudah jadi suami istri, keluarga intinya tuh udah bukan ibunya lagi menurut gue. Jadi dia tetap harus lebih memprioritaskan keluarga intinya dia, yaitu istri dan anak gitu. Kalau kan soalnya kemarin tuh banyak yang kayak bilang, gue liat itu di TikTok ada yang nulis gini, ada yang namanya mantan istri tapi nggak ada yang namanya mantan ibu. Tapi itu yang bikin biasanya pernikahan tuh jadi nggak langgeng. Karena kalau misalnya dia ke ibu, dia ke istri, itu adalah keluarga yang udah dia ciptain sendiri, yang sulit untuk saling mengerti karena ini kan dari dua lingkungan yang berbeda tiba-tiba menyatu jadi satu. Nah tapi kalau sama ibu sendiri lo bisa lah untuk ngomong baik-baik nih sama nyokapnya dia kayak gimana kayak gitu sih. Jadi tergantung statusnya di saat itu kayak gimana. Iya. Kata-kata hari ini dimulai dari aku dulu. Apa ya? Simple dan basic sih. Cuman banyak orang kadang suka lupa menurut gue. Effort itu segalanya, waktu itu sebentar. Jadi gunakanlah waktumu sebijak-bijaknya. Apa? Ngomong apa? Ngerti gak sih kayak? Iya kayak gitu lah pokoknya ya. Intinya tuh gue kagak tahu ya, kayak gue pernah liat quotes ini, cuman gue lupa nih pemilihannya bener apa enggak. Pokoknya intinya gini, gue gak bisa mengungkapkan dalam satu quotes gitu ya. Cuman intinya untuk mempunyai sahabat itu kita harus menjadi sahabat. Itu maksudnya adalah saat lo bersahabat sama orang, pastiin lo mau di-treat kayak gimana sebagai sahabat, dan lo treat seperti itu juga ke sahabat lo, karena itu yang biasanya bikin bermusuhan, karena kita selalu mencoba minta dimengerti tapi kita tidak mengerti orang lain, minta orang ngertiin kekurangan tapi nggak mau ngertiin kekurangan orang lain, karena semua orang kan nggak ada yang sempurna pasti gitu. Oke, hubungan yang tulus itu pada pasangan atau pertemanan ketika lo berbuat baik dan tidak menganggapnya itu sebuah effort, karena itu sebuah tindakan yang memang ingin membahagiakan satu sama lain aja. Ya lo sebenarnya nggak lagi mengorbankan diri gitu ya. Kayak do it out of love. Aduh ngantuk ya guys, kita sudah malam, udah jam kita udah kenyang, 11, udah segala udah deep talk. Sekarang waktunya kita tidur. Thank you for watching. Yeah. Thank you guys. Bye. Good night.